Khalid bin Walid, Fathu Mekah. Bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah terjadi peristiwa Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Dalam peristiwa ini, Khalid bin Walid mendapat tugas dari Nabi Muhammad SAW untuk memimpin salah satu bagian pasukan Muslim yang menuju ke Mekah. Pada awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah. Kemudian Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk memberitahu kepada para pembesar kaum Quraisy tentang tujuan Nabi dan sahabat datang ke Mekah. Wahai Utsman, pergilah ke Mekah, temui para pembesar Quraisy dan sampaikan kabar bahwa kita akan datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Baik Nabi, saya segera berangkat. Sesampainya di Mekah, Utsman menyampaikan maksud kedatangan Nabi ke Mekah. Namun orang-orang Quraisy bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad. Ya Utsman, aku tidak setuju Muhammad masuk ke kota Mekah. Dia telah memecah belah kaum kita. Benar, kami tidak akan mengizinkan. Lebih baik kalian kembali saja ke Yathrib. Kemudian para pembesar Quraisy mengirim Suhail bin Amr ke Hudaybiyah untuk melakukan perundingan dengan Nabi Muhammad. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kembali ke Madinah. Sekitar 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, terjadi peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Bakr, sekutu suku Quraisy. Suku Bakr melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Nabi Muhammad yang mendengar laporan pelanggaran ini segera mengambil keputusan penting. Mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah dan tidak ingin memperbaikinya. Karena itu, maka harus kita kuasai demi melapangkan jalan penyebaran agama Islam. Nabi Muhammad membagi pasukan Muslim yang akan memasuki kota Mekah dengan tujuan agar kaum Quraisy tidak bisa memperkirakan berapa jumlah pasukan Muslim. Khalid bin Walid dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk memimpin salah satu bagian pasukan Muslim. Kelompok pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dihadang oleh sekelompok pasukan Quraisy. Dalam pasukan Quraisy tersebut terdapat beberapa tokoh Mekah, antara lain Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Hadangan tersebut tidak banyak berarti bagi pasukan Khalid bin Walid. Pasukan Quraisy yang mencegatnya tidak mampu melawan Khalid dan pasukannya. Gelombang pasukan Muslim dari Madinah tidak bisa dihentikan oleh kaum Quraisy. 10.000 pasukan Muslim berhasil menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Pasukan Muslim diterima dengan baik oleh para penduduk Mekah karena tidak melakukan perusakan atau pembunuhan sebagaimana layaknya pasukan yang menang perang pada saat itu. Aku sampaikan kepada kalian, sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian, Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Setelah kota Mekah berhasil dibebaskan, Nabi Muhammad memerintahkan Khalid bin Walid dan pasukannya untuk menghancurkan berhala Uzza. Wahai Khalid, pergilah ke Nakhlah dan hancurkan berhala Uzza yang telah menyesatkan banyak manusia. Siap, ya Rasulullah. Tanpa ragu-ragu, Khalid bin Walid menghancurkan Uzza yang telah lama menjadi sesembahan kaum Quraisy. 15 hari setelah Mekah dibebaskan, terjadi perlawanan yang dilakukan oleh suku-suku Badui di sekitar pegunungan Hunain. Nabi Muhammad memimpin langsung pasukan Muslim untuk mengawasi perlawanan suku-suku Badui dari Hunain.
Khalid bin Walid menjadi bagian dari pasukan yang berangkat ke Hunain. Setelah Fathu Mekah, Khalid bin Walid akan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari Nabi Muhammad.